Halo, selamat siang semua. Apa kabar hari ini teman-teman? Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gimana di daerah kalian? Apakah cuacanya bagus? Semoga cuacanya bagus ya, dan juga pemikiran dan hati kalian juga bagus tentunya. Ya, mungkin kita sapa dulu ya teman-teman yang mungkin sudah hadir saat ini. Halo. Sehat semua? Oke. Jangan jadi alasan ya kalau musim pandemi kayak begini, kita harus tetap kreatif, tetap produktif. Sebagai anak muda itu kita harus banyak inovasi, pemikiran-pemikiran yang out of the box. Karena itu sangat dibutuhkan untuk pengembangan pribadi. Karena kalau kita tidak memaksimalkan itu, tentunya sikap dan juga perilaku itu pasti akan jauh dari nilai-nilai spiritual kita yang kita anut. Baiklah, di siang hari ini PT Tetra Hill sebagai lembaga yang mensupport kegiatan ini, yang mengadakan, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengkajian pengembangan sumber daya manusia. Kita beri tepuk tangan dong untuk PT Tetra Hill. Dan tepuk tangan juga untuk kita semua. Semangat ya, tetap semangat untuk hari ini, untuk mengikuti kegiatan webinar siang hari ini. Teman-teman jangan kaku, ini webinarnya santai aja. Dan ini kan sifatnya kita sharing. Dan sharingnya pun langsung pada narasumbernya yang luar biasa tentunya. Masih muda, punya jiwa semangat muda yang wah, dan dia penulis loh, ganteng lagi. Sudah banyak buku yang dikeluarkan oleh Kakak Leo Bijumes. Sampai tahun ini ada 14 buku. Dan kalau menurut saya sih, saya sangat terinspirasi dengan cerita Kakak Leo itu, melihat waktu ketika dia membaca buku tentang Katak Sang Astronot. Nah, itu awal mula Kakak Leo berubah, bukan berubah jadi Power Rangers ya, atau jadi Superman, tapi dia berubah untuk mengembangkan talenta-talenta. Semua yang Tuhan sudah kasih itu dia kembangkan semuanya. Nggak gampang sebagai anak. Ya bisa dikatakan Kakak Leo ini asalnya dari Krayan. Teman-teman tahu Krayan di mana? Iya betul, di Kalimantan Barat. Kalimantan Utara, salah. Kalimantan Utara, benar. Nah, Kakak Leo ini tinggal di daerah perbatasan. Banyak stigma-stigma tentang orang-orang perbatasan itu yang selalu berpikiran, kamu cukup jadi kuli aja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ngapain coba? Yo, nanti juga ujung-ujungnya pulang kampung jadi kuli juga. Nah, tapi dalam pribadi Kakak Leo ini ada hal yang menarik yang tentunya kita harus banyak belajar dari beliau ya. Nah, itu dia. Saya sangat terinspirasi dengan cerita dia tentang Katak Sang Astronot itu. Dan dia berhasil menjadi seorang katak yang menerbangkan dirinya sampai keluar angkasa. Saya harap teman-teman juga bisa terinspirasi dengan kisah hidup dan kisah inspirasi yang Kakak Leo sudah alami sepanjang berapa tahun ya itu ya, mungkin 27 ya lah, 27. Dan Kakak Leo ini ternyata sekarang ini sedang melanjutkan studinya loh. S3 coy. Mantap kan? Tepuk tangan dong. Semoga teman-teman terinspirasi dengan sosok Kakak Leo Bijumes ini melalui webinar kita siang hari ini tentang pengembangan diri dan
kreatif menulis. Saya sangat berharap apa yang boleh kami sajikan hari ini bisa membuat teman-teman punya semangat muda, kan masih muda ya, masa semangat muda, masa muda tapi semangatnya tua, nah, kan nggak baik dong, ya nggak? Oke, teman-teman sudah siap? Oh sudah ya, oke, sudah siap? Siapkan pikiran, hati, dan tentunya telinganya. Dan juga mungkin teman-teman nanti bisa sharing pengalaman mungkin yang, aduh Kak, gimana sih cara mengembangkan pribadi yang mungkin bisa melalui apa gitu ya. Nah, sekarang kita sambut Kakak Leo Bijumes. Tepuk tangan. Halo semua, ketemu lagi kita di platform ini. Terima kasih untuk sambutannya, Bro Melki. Saya panggil Bro karena beliau juga salah satu anak muda yang memiliki semangat yang luar biasa. Dan saya sapa Anda-Anda semua yang sedang menyaksikan webinar kita pada siang hari ini. Saya senang bisa sharing kepada teman-teman semua, dan Anda semua, dimanapun Anda berada. Saya lihat tadi, kita ini ada yang berada di Pulau Kalimantan, ada yang di Pulau Jawa. Nah, saya berharap apa yang menjadi sharing kita pada kesempatan ini bisa memberikan Anda semangat dan juga antusias dalam berkarya, sekalipun kita berada di kondisi kita harus beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi sekarang. Tetapi saya yakin semua kita anak-anak muda ataupun kita orang-orang yang memiliki visi misi ke depan pasti ingin terus beradaptasi, terus membentuk diri, menempa diri dalam pendidikan, dalam keahlian yang kita miliki, apapun itu. Nah, saya diberi kepercayaan oleh PT Tetrahil untuk sharing kepada Anda semua yang sedang menyaksikan webinar ini tentang creative writing and personal development. Jadi saya sangat mengerti dan vakum terhadap lingkungan ini, creative writing dan juga personal development. Karena saya yakin kita semua punya. Tadi Kak atau Bro Melki tadi mengatakan bahwa kita semua punya cerita ataupun kisah yang bisa kita tuliskan, yang bisa kita sampaikan kepada orang lain melalui diri kita sendiri. Itu bisa menjadi diskusi kita nantinya, bahwa pengembangan diri ini tidak jauh dari lingkungan kreatif. Kalau kita berbicara tentang kreativitas, tentu tidak ada habisnya. Setiap hari kita dihadapkan dengan perkembangan yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita merespon perubahan itu dengan cara kita kreatif, berpikir kreatif di sana. Kebetulan saya memiliki hobi menulis, jadi saya sambil kuliah, menempuh pendidikan, saya menyempatkan waktu untuk menulis. Karena saya yakin bahwa lewat menulis, diri saya bisa berkembang. Begitu. Izinkan saya share PPT buat kita semua. Oke. Jadi kalau kita berbicara tadi tentang creative writing dan personal development, kenapa itu penting sekali dalam perjalanan kepenulisan saya ketika saya kuliah,
terus saya menulis, dan saya mendapat honor dari menulis itu. Tidak hanya itu, tetapi juga kata-kata positif dan juga kata-kata selamat yang saya dapatkan dari teman-teman saya, dan itu membuat saya terpacu untuk menulis lagi dan mengembangkan diri. Jadi pada kesempatan ini memang tidak ada hal yang berbeda, tetapi bagaimana kita membuat yang ada menjadi sesuatu hal yang berbeda. Ya, ini yang saya lakukan. Karena apa? Karena menulis itu bagi saya adalah sesuatu hal yang saya dapat gunakan untuk berbicara. Berbicara dalam lingkungan apapun, dalam platform apapun. Jadi ketika teman-teman semua memilih untuk menulis misalnya, berlatih menulis misalnya, ya Anda harus benar-benar memahami apa tujuan Anda untuk menulis itu. Jadi saya tulis di sini, menulis tentang hidupmu. Saya menulis beberapa buku, saya menulis tentang diri saya, tentang daerah saya, tentang kampung halaman saya. Walaupun jauh di pedalaman sana, tapi saya yakin apa yang saya tulis itu bisa dibaca banyak orang. Dan ternyata benar, banyak orang yang tidak menahu perbatasan tempat saya tinggal. Tetapi dengan keberadaan menulis itu, kecakapan menulis itu, maka orang bisa melihat, orang bisa membaca siapa saya. Nah, saya yakin besar harapan saya kepada Anda semua atau teman-teman semua, ketika selesai nanti sharing kita ini, Anda benar-benar punya tujuan, punya personal development yang baik, gitu. Entah dalam bidang apa saja. Tapi yang jelas, saya ingin mengajak kita untuk yakin, karena saya lihat ada beberapa mahasiswa dan juga pegiat literasi, dan juga teman-teman yang aktif menulis di blog. Nah, saya yakin kita semua punya visi yang sama, memperkenalkan. Ada yang ingin kita tawarkan, ada yang ingin kita tawarkan melalui ide kita, melalui ide gagasan kita. Jadi kalau kita berbicara tentang hobi sebenarnya, itu sesuatu hal yang kita sukai, ya, sesuatu yang kita sukai, beda dengan kuliah. Sesuatu yang ya dalam artian ya kita terpaksa melakukan itu, misalnya begitu. Tapi kalau hobi, kita suatu waktu melakukan itu. Ada waktu luang, kita menulis misalnya. Ada waktu luang, kita bermain bola misalnya, badminton, voli, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hobi-hobi yang harus kita tumbuhkan. Nah, ini yang dinamakan passion tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang kemampuan yang dimiliki, maka yang kita ketahui adalah setiap manusia itu lahir dengan potensi kreatif yang dapat dikembangkan melalui passion tadi, apa yang dia suka dan dia lakukan. Jadi tidak heran banyak kita temukan orang-orang yang kreatif yang mereka mau tidak mau harus fokus dengan apa yang mereka lakukan, potensi yang mereka miliki, dan mereka ingin mengembangkan potensi itu. Jadi pupuk potensi itu dan ia akan berbuah. Jangan sampai kita hanya menyiram saja, tidak tahu pertumbuhannya, ya kan? Ya, saya yakin kita semua punya potensi-potensi kreatif. Lalu, kalau kita lihat gambar ini, saya sangat suka kalau lihat anak ini. Walaupun dia tidak mampu mencapai langit, terbang ke atas langit, tapi dia yakin bahwa suatu kelak dia akan terbang ke sana. Dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punya, dia mampu mengekspresikan dirinya. Jadi masa-masa seperti ini adalah masa-masa di mana kita itu mengekspresikan diri kita. Jadi kalau kita lihat, saya lihat ada beberapa kebanyakan anak muda ya,
kalau kita pelajari karakter anak-anak milenial misalnya, setidaknya ada 3 karakter sebenarnya, karakter yang sering muncul. Yang pertama adalah confidence. Mereka adalah anak-anak muda yang mengekspresikan diri kita, mengekspresikan dirinya. Ya tidak heran, kita lihat di Instagram, kita lihat di Facebook, kita lihat di TikTok dan lain sebagainya, orang-orang mengekspresikan dirinya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa anak muda itu confident, mereka percaya diri, menyampaikan gagasannya, mengekspresikan dirinya. Jadi tergantung bagaimana cara kamu untuk mengekspresikan dirimu. Lalu yang kedua, anak muda ini kita kenal dengan sifat yang kreatif. Ya, kalau di kampus misalnya, atau di dunia kerja, ya kita dituntut untuk kreatif. Kalau perlu out of the box, berpikir di luar yang sebenarnya. Jadi ada ide yang kita tawarkan. Ketika A, oh A, C bisa gitu. Jadi anak muda, apalagi kebutuhan skill ya yang harus dimiliki adalah kreativitas. Kreatif. Kita harus mampu untuk kreatif, berpikir kreatif, melakukan sesuatu dengan cara-cara. Dan ini yang saya lakukan. Saya percaya saja dengan kemampuan yang saya miliki. Sambil tadi ingat development, pengembangan, ya. Jadi saya terus mengupgrade diri saya. Lalu yang berikutnya, anak muda ini dikenal juga karakternya ini adalah connected atau koneksi, mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Tidak heran kita lihat ada beberapa anak muda yang membuat konten-konten kreatif atau konten-konten kreator di platformnya masing-masing dengan gayanya berbeda-beda. Dan mereka mampu memberikan manfaat, membawa manfaat bagi orang lain. Jadi penting sekali. Jadi ilustrasi si anak ini menggambarkan bahwa masih muda misalnya kita harus mengupgrade diri kita, mampu mengupgrade diri kita. Anda masih muda. Jadi kita harus benar-benar berpikir untuk itu. Jadi kalau kita berbicara tentang pengembangan atau personal development, kita akan menemukan ada 4 fokus. Ibarat sumbu sebuah lilin misalnya, kalau tidak ada sumbu lilin ya tidak akan menyala. Jadi saya rasa bahwa ketika kita masuk dalam dunia personal development atau pengembangan pribadi, setidaknya ada 4 hal yang akan selalu menemani perjalanan kita. Kita harus asa terus. Setidaknya kita itu harus idealisme. Ya, tentu teman Anda punya idealisme, Anda juga punya idealisme yang tersendiri. Tapi bagaimana Anda harus berkomitmen terhadap idealisme Anda itu sendiri dalam proses berkarya tentunya. Dalam menulis, saya punya idealisme sendiri. Saya harus berkomitmen terhadap apa yang ingin saya lakukan itu. Lalu mandiri. Ya kita apalagi sudah di umur 20-an ya misalnya, anak-anak muda, dan kita dituntut untuk mandiri. Ya, tidak hanya berharap pada orang lain, tapi bagaimana kita membuka corong-corong berpikir kita ini agar mampu membawa kita dalam konteks kreatif. Ya, tadi ya saya katakan bahwa kreativitas kita punya kemampuan itu dalam diri kita. Mandiri ini reflektif. Lah, reflektif ini berbicara tentang bagaimana kita tidak hanya berpikir terlalu keras, ya, memikirkan hal-hal yang tidak penting, tetapi kita juga perlu merefleksi diri kita dengan cara apa? Ya berolahraga dan lain sebagainya. Nah, fokus kita perlu membangun dalam diri kita misalnya. Fokus kita harus jelas. Kalau fokus kamu tidak jelas, maka kamu akan kehilangan semangatmu tadi itu atau sumbu pengembangan pribadimu. Jadi fokus ya cerdas dalam hal ini tidak hanya cerdas IQ-nya ya, tetapi cerdas secara emosional, cerdas spiritual dan lain sebagainya. Dan ini mendukung kesuksesan kita sebagai orang-orang yang punya tujuan, punya capaian, punya keinginan ke depan.
Lalu kita mampu komunikatif, ya kita fokus apa yang ingin kita capai dengan kita harus komunikatif. Tadi saya katakan anak muda karena beberapa anak muda di sini, dan saya yakin anak muda punya semangat itu, mampu mengkomunikasikan gagasan, komunikatif, gagasan-gagasan kita. Kita harus berani ya tampil beda dengan ide kita. Kita menyampaikan aja berani. Relasi, tadi saya katakan bahwa connected, anak-anak muda ini orang-orang yang punya karakter terkoneksi, bersosialisasi dengan orang lain. Jadi tidak heran kita akan menemukan anak-anak muda yang bisa berrelasi dengan yang lainnya. Lalu energi, ya kita tahu bahwa dalam personal development kita harus punya energi. Ya, energi ini adalah semangat kita yang berorientasi pada tindakan, jangan hanya sekedar kata-kata, tetapi kita mampu menyampaikan gagasan kita dengan energi dan daya upaya yang kita miliki yang berorientasi pada tindakan kita. Kalau tidak ada tindakan, ya kita akan tersingkirkan, akan ketinggalan dengan orang-orang yang lainnya. Oke, lalu energi juga mempengaruhi prinsip. Ya, tadi saya katakan bahwa kita harus berkomitmen. Ya, di sini juga kita akan diajak bahwa energi kita itu berprinsip, ya berprinsip dalam hal apa yang nilai-nilai kita anut sebenarnya. Lalu semangat, tadi saya katakan bahwa semangat ya, seperti yang saya lakukan sekarang, walaupun jam berapa ini saya ikut teman-teman semua tentu sambil bersama temannya atau sambil makan siang misalnya menyaksikan ini ya. Ini adalah energi, semangat. Saya ingin menularkan semangat lewat platform ini kepada Anda-Anda semua. Antusiasme. Saya rasa kita untuk dalam pengembangan pribadi penting sekali antusiasme. Kita antusias. Menjadi orang-orang yang antusias. Karena apa? Antusias ini akan menghadirkan inovasi, inovatif dalam setiap karya, setiap apa yang ingin dia lakukan di lingkungan sekitar kita dan lain sebagainya. Lalu kita punya antusiasme untuk berdaya guna. Kenapa? Ya, karena berdaya guna itu artinya kehadiran kita berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Lalu kita mampu menjadikan. Nanti saya coba jelaskan lebih rinci tentang hal ini. Ya, jadi Anda ketika kita berbicara tentang pengembangan pribadi, maka penting sekali kita mengingat 4 hal ini. Ya, karena saya juga seperti itu. Saya berulang-ulang melakukan hal ini dan tetap ada hal-hal yang penting untuk dikembangkan dalam proses perjalanan kita, meraih impian kita, meraih sesuatu yang ingin kita capai. Jadi semua ini dapat kita gunakan untuk menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu. Jadi writing, menulis dan pengembangan ini kita berbicara bagaimana kita menjadi pribadi yang menghadirkan karya di tengah perbedaan, ya, menghadirkan karya di tengah ketidakpastian. Ya, tapi kita tetap fokus membuat karya-karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan saya terus melakukan itu sampai sekarang. Kemudian ide-ide akan terus mempengaruhi orang lain. Jadi saya katakan tadi bahwa saya tetap menulis sampai kapanpun. Jadi saya itu senang menulis kalau ditanya. Saya senang menulis jam-jam berapa gitu ya. Saya lebih senang menulis pada pagi hari. Awal saya bangun, saya biasanya ngambil laptop dan tulis. Jadi itu melatih saya ya spontanitas berkaitan dengan otak kanan gitu ya. Otak kiri kan berbicara schedule, terjadwal seperti itu. Tapi otak kanan akan berbicara spontanitas. Kita kerjakan gitu. Artinya apa? Ide-ide yang kita tulis itu akan mempengaruhi orang lain. Jadi inilah kekuatan dari menulis itu sendiri. Nah, ini adalah proses yang saya temukan dalam karya Dr. Jansen Tipamesi
dalam bukunya Kaltara Rumah Kita. Dia katakan bahwa untuk menjadi pribadi yang berkualitas, kita harus tahu. Dari tahu, kita melakukan. Dari melakukan, kita menjadikan. Menjadikan ini akan menghasilkan sesuatu hal yang berguna, berdaya guna, bermanfaat bagi orang lain. Jadi tips ini juga boleh kita pikiran ini juga boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam semangat kita untuk berkarya, untuk menghadirkan karya-karya bagi orang lain. Nah, apapun yang kamu lakukan, kamu akan mempengaruhi orang lain. Mereka akan mengingat apa yang kamu katakan dan lakukan. Kadang hal-hal baik, kadang ya bukan hal yang hebat juga. Semua itu tergantung pada dirimu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang creative writing dan juga pengembangan pribadi, maka kita akan berbicara pengaruh. Ada pengaruh yang kita tebar seperti itu pada orang lain, kepada banyak orang. Orang-orang yang kenal dengan kita, orang-orang yang baru tahu kita. Dengan pengaruh itulah kita akan menjadi orang yang, oh dia ini seperti ini, oh dia ini punya kemampuan seperti ini. Ya, jadi lewat itulah kita dikenal oleh orang lain. Ada niat baik, ada perbuatan baik kita, ada karya yang kita hasilkan. Dan saya yakin kita semua bisa. Tidak hanya saya, tetapi Anda juga bisa melakukan itu. Jadi apa yang harus menjadi garis yang kita garis bawahi, yang saya bold itu ya, lakukan, kita mempengaruhi, kita katakan lagi, kita lakukan lagi. Jadi sama tadi itu, apa yang kita tahu ya kita lakukan dan kita jadikan. Prinsip yang dikatakan dalam slide saya sebelumnya. Nah, jadi ketika saya berkarir tentunya dalam dunia tulis-menulis, saya menemukan akan banyak pengganggu yang akan mengganggu produktivitas kita. Apalagi saya bergerak di bidang creative writing ya, menulis kreatif. Ya tentu saya belajar banyak hal, tidak hanya melalui orang-orang lain, tetapi juga melalui diri saya, melalui orang-orang yang saya kenal, tapi juga orang-orang yang dekat dengan saya. Jadi setidaknya ada saya gambarkan dalam akronim kepot ya, pengganggu yang akan mengganggu kita dalam perjalanan kita dalam menulis, dalam pengembangan diri. Pasti ini. Yang pertama itu kritikan. Jadi kritikan akan selalu kita terima. Apapun alasannya, ya tetap kita. Ya, saya, Anda juga pasti pernah mengalami dikritik. Pernah kita memperoleh kritikan dari orang lain. Tetapi tergantung bagaimana kita merespon kritikan itu menjadi sesuatu hal yang membangkitkan semangat kita lagi untuk produktivitas. Ya, karena kita berbicara kreativitas, ya saya juga begitu ketika saya dikritik dalam tulisan-tulisan saya ambil bagian yang membangun. Apa tujuannya? Dia mampu menyampaikan seperti itu, apa masukannya agar saya menyempurnakan. Ya, seperti itu. Kritikan yang baik itu kritikan yang ada muatan untuk membangunkan kita, menyadarkan kita, oh ini salah. Jadi proses berkarya tidak jauh dari pengganggu-pengganggu ini. Yang Anda sebagai mahasiswa mungkin, ya entah sebagai orang karir yang sedang bekerja di lembaga-lembaga apapun ya, pasti akan mengalami kritikan-kritikan. Jadi apa? Hadapi kritikan itu dengan senyum. Karena senyum itu adalah hadiah terbaik yang kita miliki. Nah, lalu yang kedua, kita akan selalu diganggu oleh penolakan. Ya, akan banyak penolakan-penolakan. Jangan kira saya ketika saya berkarya, saya tidak pernah ditolak. Bukan tolak cinta ya, yang itu kan berbicara personal ya gitu ya. Tetapi kalau lewat karya, apakah saya tidak pernah ditolak? Kan pernah. Awal-awal saya menulis dulu, saya sering ditolak. Saya kirim ke penerbit misalnya, penerbit itu menolak dengan alasan tidak cocok seperti itu. Tapi apakah saya menyerah untuk menulis? Tidak. Kondisi itu malah membuat saya meyakinkan diri saya bahwa saya mampu untuk memberikan yang terbaik lagi. Atau mampu memberikan yang terbaik lagi. Jadi pengganggu itu saya dapat atasi. Lalu yang ketiga, orang menjengkelkan. Oke, pasti kita
pernah bertemu orang-orang yang menjengkelkan dalam kehidupan kita. Ya, teman misalnya, tiba-tiba baik, tiba-tiba dia melakukan hal yang tidak baik di belakang kita, misalnya begitu. Tapi ada sesuatu hal yang menjengkelkan bagi kita, membuat kita motivasi kita menjadi turun. Tapi jangan sampai ini malah kita hidupkan, menjengkelkan, kita menemukan orang yang jengkel terhadap kita, malah kita kembali menjengkelkan dia lagi gitu. Itu salah. Tapi bagaimana kita membangun atmosfer positif dalam kita mengatasi orang-orang seperti ini. Jadi jangan juga berharap bahwa orang-orang ini akan pergi, orang akan hilang. Mereka akan senantiasa menjadi pengganggu kita. Akan ada. Saya yakin itu. Kemudian kita akan selalu dapat namanya tekanan. Ya, tekanan dalam berkarya, tekanan dalam mengembangkan pribadi kita, pasti kita akan mendapatkan tekanan. Tekanan itu apa? Tekanan itu adalah bisa jadi dari dalam diri kita, atau bisa jadi itu di luar diri kita. Tapi pasti itu akan mempengaruhi kita, mempengaruhi cara kita untuk berkarya, cara kita untuk mengambil tindakan, untuk berkarya. Ya. Karena setiap tekanan itu akan mempengaruhi mood kita. Ya, tidak heran orang yang akan melakukan sesuatu ketika dia dipengaruhi mood yang buruk, maka hasilnya pun buruk. Tapi seseorang yang ketika mengalami mood yang buruk, tapi dia berusaha membangun fondasi, mood saya itu kurang baik. Tapi ketika saya melakukan ini, hasilnya akan lebih baik lagi. Hasilnya akan lebih baik lagi. Artinya apa? Kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir positif bagaimana kita menghasilkan, bagaimana kita melawan rasa tadi itu mood yang datang kepada kita agar itu tidak menjadi tekanan dalam diri kita. Ada yang bilang tekanan batin gitu ya, marah-marah. Nah, kamu ini tekanan batin ya. Kadang-kadang kita kan ketemu juga orang-orang seperti itu. Atau kembali pada diri kita, apakah kita kadang-kadang juga mengalami hal-hal seperti ini. Jadi pahami betul bahwa akronim ini akan membantu kita untuk mengatasi hal-hal yang mengganggu tadi itu. Jadi kritikan, penolakan, dan juga orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang ya senantiasa akan memberikan kita tekanan gitu ya. Nah, saya tadi pagi saya menarik ya ketika saya membaca ini penyair Joko Pinurbo, saya suka baca-baca puisinya, karya-karya beliau. Bagi saya masa pandemi menjadi semacam retret panjang. Di tengah kesulitan dan situasi yang diliputi ketidakpastian, kita diberi banyak waktu sunyi untuk melihat dan merenungkan berbagai persoalan hidup dengan lebih jernih, lebih kritis, dan dengan perspektif yang lebih kaya. Ya, menarik ketika saya membaca. Ini sambil di Instagram Kompas ya. Menarik ya. Apa yang dikatakan perlu kita garis bawahi ya, bisa kita terapkan dalam proses kita dalam pengembangan pribadi juga. Waktu-waktu sunyi ini, waktu-waktu kita kuliah dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga kita membangun relasi dengan orang dari rumah misalnya, ya kita membangun benar-benar. Jadi inilah waktu Anda untuk melihat bahwa apa yang ada dalam diri Anda, bukan apa yang ada di luar diri Anda. Gitu ya. Oke, gunakanlah kesempatan yang ada untuk memaksimalkan diri kita. Ya. Melalui hal-hal yang baik yang bisa kita kembangkan dan hal-hal buruk yang perlu kita tinggalkan. Ya, kita harus fokus terhadap hal-hal baik yang perlu kita kembangkan. Ini adalah proses pengembangan pribadi. Karena pengembangan pribadi perkembangan yang sampai kapanpun kita lakukan. Jadi pengembangan pribadi itu kalau kita bicara pengembangan pribadi tidak ada tujuan, tidak ada selesainya, tidak ada kata sudah gitu. Ya kecuali kita mati gitu ya. Tetapi selama kita hidup, selama kita bernafas, selama kita berkarya, selama kita meraih setiap hal yang ingin kita raih, ya kita lakukan itu. Ya kita yakin bahwa kesempatan akan mendatangkan hal-hal yang baik bagi kita untuk berkarya dalam karir kita, apapun yang kita lakukan. Ya semoga catatan penyair favorit saya ini, Joko Pinurbo ini bisa memberikan
sesuatu hal yang baru, perspektif baru bagi kita dalam berkarya. Jadi kalau kita lihat dunia kreativitas, nah kalau kita berbicara kreativitas, tentu kita akan berbicara pengembangan pribadi. Ingat itu selalu, bahwa kreativitas itu berbicara tentang pengembangan pribadi. Jadi saya akan singkat saja, kita tahu bahwa penyebab perilaku kreatif ini adalah menghasilkan hasil yang kreatif juga. Dan hasil yang kreatif menghasilkan karya. Artinya apa? Kita harus mengerti betul bahwa kemampuan kita berada pada lingkungan-lingkungan yang mendukung dan juga ide-ide yang mendukung kita akan menjadi pembaruan. Hasil yang kreatif pasti menghasilkan pembaruan, sesuatu hal yang baru. Ya, hasil yang kreatif akan menghasilkan sesuatu hal yang berdaya guna. Ya, 3 tahap kreativitas ini perlu kita pelajari, perlu kita resapi dalam proses kita dalam pengembangan diri. Jadi saya katakan tadi bahwa pengembangan diri tidak ada habisnya, tidak ada kata berhenti, ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa karya inilah yang kita kejar. Dalam kehidupan kita berkarya di mana? Ya tidak hanya dalam dunia tulis menulis, tetapi juga di dalam bidang-bidang yang lainnya. Tetapi saya ingin kita mengajak bahwa untuk menyampaikan sesuatu ke banyak orang, kita perlu melatih kecakapan menulis. Ya, kalau kita berbicara kecakapan, ada setidaknya 4 kecakapan kan. Yang pertama itu adalah kecakapan kita untuk mendengarkan. Ya, kita harus mendengarkan pendapat orang lain, kita harus menghargai orang lain. Kemudian kita juga perlu kecakapan berbicara. Ya, kita harus melatih kemampuan berbicara kita. Ya, walaupun saya juga masih belajar bagaimana saya menyampaikan gagasan saya kepada Anda semua. Tapi saya yakin bahwa kecakapan yang saya miliki akan membantu Anda untuk mendobrak, untuk membangun kembali yang tertidur tadi. Apa itu? Potensi-potensi yang tertidur. Boleh dibangunkan lagi. Saya harus berkarya. Dengan karya, saya bisa berbicara lebih banyak pada orang lain. Lalu yang ketiga adalah kemampuan kita membaca. Ya, jangan pernah, apalagi saya ya, mahasiswa, saya tidak jauh-jauh dari jurnal. Apalagi saya saat ini menempuh pendidikan doktoral saya di salah satu kampus, ya tentu hari-hari saya dengan jurnal. Saya harus membaca jurnal, harus membaca buku. Nah, tidak hanya itu, kita juga membaca perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini misalnya atau di dunia luar. Nah, ini penting sekali. Nah, lalu yang terakhir adalah kemampuan menulis. Ya, kenapa kemampuan menulis ini paling tertinggi bagi saya ya, karena kemampuan menulis itu adalah kemampuan yang ya sebenarnya bisa dipelajari. Ya, tidak ada sekolah menulis. Yang ada itu adalah memperkaya diri kita, melatih diri kita. Menulis memang tidak mudah juga, tetapi bagaimana kita melatih kemampuan yang dalam diri kita juga. Begitu sebaliknya. Nah, lalu saya sangat suka dengan kata-kata André Gide ini, penulis asal Prancis. Dia mengatakan bahwa ada potensi yang sangat mengagumkan dalam diri tiap manusia. Percaya pada kekuatan dan jiwa mudamu. Ya, saya serasa ya usia tua pun pasti ada jiwa mudanya juga, gitu ya. Artinya apa? Kita harus punya semangat itu. Kita harus mengemas semangat itu dalam diri kita. Untuk apa? Untuk memacu kita, untuk menghasilkan karya-karya yang baik, karya-karya yang menguntungkan bagi banyak orang. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Ya kalau kita berbicara menulis sebenarnya ya ini hanya selingan buat Anda semua bahwa menulis itu tidak lama, yang lama itu memulainya. Saya awal-awal juga merasa bahwa yang lama itu ternyata memulainya gitu, bukan menulisnya, tetapi memulai apa yang ingin Anda tulis. Jadi ketika Anda menulis, mulailah menemukan gagasan yang unik. Gagasan yang unik ini akan menghasilkan gagasan-gagasan lainnya. Misalnya saya menulis tentang fenomena COVID-19
19 misalnya. Dan saya menulis tentang fenomena itu. Tetapi dibaca oleh orang lain. Lalu orang lain itu mempunyai gagasan yang lain lagi untuk melengkapi gagasan itu. Nah, ini yang saya sebut tadi. Dari gagasan akan menelurkan gagasan-gagasan lainnya. Ya, satu gagasan bisa dua gagasan. Dari dua gagasan menghasilkan tiga gagasan. Inilah manfaat dari creative writing. Jadi creative writing ini dari beberapa ahli mengatakan bahwa mempunyai muatan yang positif, dia menggabungkan gagasan. Ini adalah creative writing ataupun menulis kreatif. Ya, kita harus perkaya juga diksi-diksi kita, kosakata yang kita miliki dengan apa yang tadi saya katakan bahwa pentingnya membaca. Lalu kita menuliskan. Jadi membaca dan menulis ini dua hal yang sangat mesra dan tidak bisa dipisahkan. Ibarat Romeo dan siapa ya? Ya, siapapun itu tetap memiliki ada kaitan yang sangat luar biasa. Ya, tidak ada matinya. Kalau Juliet kan ada adegan matinya seperti itu. Tetapi kalau gagasan itu unik, maka akan memperkaya orang lain. Coba menulis selama 5 menit lah tanpa berhenti. Ya, manfaatkan waktu-waktu quality time kehidupanmu ataupun quality dalam dirimu ataupun waktu-waktu senggangmu lah untuk menulis. Ya, menulis selama 5 menit tanpa berhenti misalnya. Tulis saja, tuangkan aja apa yang nyangkut di pikiranmu. Maka itu akan menjadi suatu hal yang real dalam dirimu, dalam pola pikirmu. Nah, jangan khawatir bagaimana jadinya nanti. Tuangkan saja apa yang ada di pikiran kita. Jadi sama seperti kita. Jadi ingat kata Mas Sri Saraputra, seorang penulis juga, dia mengatakan bahwa menulis seperti kita berbicara. Jadi menulis itu seperti kita berbicara. Ya, jadi kita tulis. Tadi disinggung juga sama Bro Melki bahwa kenapa saya tertarik untuk dalam dunia tulis menulis, ya karena perjumpaan saya dengan memang buku yang ditulis oleh Dr. B.L. Padatu. Nama bukunya adalah Katak Jadi Astronot. Nah, itu yang membuat mental saya berubah pada saat itu. Makanya saya katakan bahwa the power of now itu penting sekali. Kekuatan sekarang, kekuatan kita memulai sekarang, gitu ya. Bagaimana kita memulai? Kalau kita mau berkarya, ya mulai sekarang. The power of now itu penting sekali. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita. Jadi saya teringat sebuah filosofi bahwa filosofi filosofi pohon. Pohon itu tidak pernah egois terhadap pohon-pohon yang lain. Tetapi dari mana ya dia memperoleh makanannya kalau tidak memakan pohon yang lain? Tahukah Anda bahwa pohon itu semakin dalam akarnya, semakin kuat pula pohon itu. Begitu juga pohon itu tidak tersinggung ketika buahnya diambil. Begitu juga ketika kita memakan buah itu, pohon itu pun tidak marah terhadap biji yang dia miliki yang kita makan. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari filosofi ini? Bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Kita fokus pada rule hidup kita, rule yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Karena fokus kita, ketika punya fokus, misalkan saya harus misalkan kuliah saya 3 tahun atau 2,5 tahun misalnya, fokus pada yang ingin Anda capai. Jadi dalam konteks ini, bahwa creative writing dan juga pengembangan pribadi, dua hal yang harus beriringan. Apalagi kita seorang profesional ya, orang-orang yang kuliah, misalnya orang-orang yang aktif di lembaga-lembaga tertentu. Dan kita harus penting sekali membangun kecakapan-kecakapan ini, membentuk itu dalam diri kita. Nah,
Ini penutup dari saya. Ada biasanya kita akan menonton tinju. Ini adalah Daud, siapa ini? Daud ya. Ya, Daud Jordan. Dia adalah salah satu petinju Indonesia. Dalam pertandingan kita dengan situasi yang ada sekarang, ibarat kita itu berada di ring tinju. Kamu mau dipukul apa menangkis? Atau kamu memberikan wajahmu tanpa menangkis? Begitu juga dengan proses pengembangan diri. Kalau kamu pengen melatih kemampuan atau melatih kecakapan, misalnya menulis kreatif dalam dirimu, ya maka kamu harus berlatih, belajar. Bagaimana kamu bisa terampil, bagaimana kamu bisa menyampaikan gagasan-gagasan itu lewat tulisan-tulisan. Jadi, ketika kita berada di ring ini, maka kita harus siap, tidak siap. Harus siap. Bahwa pentingnya pengembangan pribadi itu dalam meningkatkan kapasitas kita hari demi hari. Jadi posisi Anda adalah sejauh mana sekarang Anda mengembangkan pribadi Anda. Apakah Anda tadi yang saya katakan udah redup atau semangatnya masih 50%, tapi bagaimana Anda memotivasi kembali diri Anda sama ketika ilustrasi yang saya sampaikan tadi di ring ini. Kita diberi ring, kita akan dihajar terus terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Tergantung bagaimana kita merespon perubahan-perubahan yang terjadi itu kan. Nah, ini yang ini saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa melalui chat yang tersedia. Jadi ini yang ingin kita sharingkan kepada Anda semua. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan pada kita semua akan membawakan Anda pada lintasan yang sebagaimana mestinya. Oke, itu dari saya. Salam produktif, sekalipun kita berbeda jarak, tapi saya yakin kita semua tetap produktif. Apapun alasannya, produktivitas itu lebih penting. Ya, kita hasilkan banyak karya. Oke, itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap sehat buat semua. Salam dan tetap semangat. Oke, terima kasih buat Kakak Leo yang sudah memberikan inspirasi melalui webinar ini. Semoga apa yang sudah teman-teman lakukan hari ini bisa memberikan pencerahan dan juga semangat untuk tetap kreatif di masa-masa pandemi ini. Jadi kalau berbicara tentang pengembangan diri itu sebenarnya atau pengembangan pribadi bisa dikatakan ini salah satu cara atau metode untuk bisa kita naik level. Seperti tadi yang Kakak Leo sudah jelaskan sebelumnya, bahwa diperlukan di situ ada tentang identitas diri. Karena kalau tidak kita mengembangkan pribadi kita nggak tahu identitas kita itu siapa. Nah, itu bisa mematikan sebenarnya kalau kita tidak mengasah terus kemampuan itu. Oke, baiklah, mungkin saatnya kita bisa berbagi melalui pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan, bisa langsung melalui kolom chat atau di Q&A itu. Ya, mungkin untuk memancing pertanyaan ya buat teman-teman, mungkin saya bisa memulainya dengan memberikan pertanyaan
pemanasan lah untuk Kakak Leo. Ini mengenai Kakak Leo bagaimana waktu pertama kali membaca buku tentang kata sang astronot itu. Apa yang membuat Kakak Leo itu tiba-tiba tersentuh untuk saya tuh harus keluar dari zona nyaman saya harus berkembang. Karena kalau saya di sini terus atau mungkin melakukan ini terus nggak ada apa-apanya gitu. Mungkin kalian bisa berbagi sedikit tentang pengalaman inspirasi membaca buku Katak Sang Astronot itu. Oke, baik. Terima kasih Bro Melki. Ya, kebetulan juga saya lihat ada orangnya langsung di room ini atau di webinar kita ini. Terima kasih Pak Dr. BL Padatu yang berkesempatan hadir bersama dengan kita. Dan tentu saja ketika Bro Melki tadi mengatakan bahwa kenapa buku itu bisa mengubah saya yang tadinya tidak bisa menulis, yang tidak bisa berbicara di depan kamera. Ternyata ketika saya bertemu dengan buku itu, saya merasa bahwa ada hal yang perlu saya tanamkan dalam diri saya. Ada hal yang perlu saya kembangkan dalam diri saya. Dan saya merasa bahwa hal-hal itu bisa mengubah saya. Nah, melalui perjumpaan saya dengan buku Katak Jadi Astronot yang ditulis oleh Dr. BL Padatu ini, memberikan saya stimulan, memberikan saya dorongan untuk meningkatkan kapasitas yang ada dalam diri saya. Perjumpaan saya dengan buku itu, yang pertama, buku itu meyakinkan saya bahwa walaupun saya berada di daerah perbatasan, daerah yang ya bahkan tidak ada di peta ya, tetapi bagaimana saya keluar dari ketidakberadaan saya itu, saya mampu mengekspresikan diri saya. Dan melalui karya itu juga, saya juga mengetahui ada hal dalam diri saya ini yang perlu saya dobrak. Ya, kita tentu berpikir, nggak mungkin Katak Jadi Astronot. Ya, mungkin nanti kalian bisa cari buku tersebut. Dan saya yakin bahwa apa yang saya pelajari dari karya tersebut telah menular semangat itu untuk mengekspresikan dalam bentuk karya-karya kreatif. Jadi tidak salah ketika saya sejak tahun 2012 itu saya benar-benar proses belajar. Pada saat itu saya masih masuk kuliah lah, semester 1 lah. Saya belajar banyak bagaimana membentuk diri saya, membentuk kemampuan yang ada dalam diri saya, yaitu lewat menulis tentunya. Karena lewat menulis, saya yakin waktu itu bisa membuat orang yang dalam artian ya, membuat saya terkenal seperti itu. Dan ternyata ketika saya menulis, saya dihargai. Walaupun tadi saya katakan bahwa saya tetap akan ada pengganggu-pengganggu yang akan mengkritik kita, pengganggu-pengganggu yang akan mengata-ngatain karya kita, tetapi pengganggu itu tidak bisa melemahkan semangat saya. Ya, saya dulu menulis di Tribun, menulis di KR, Kedaulatan Rakyat, menulis di website Kompas, seperti itu. Saya merasa bahwa platform-platform itu memberikan saya semangat untuk berkarya. Jadi dari tadi bahwa walaupun saya dari daerah terpencil misalnya, tapi pikiran saya tidak kecil, tidak boleh kecil. Walaupun saya dari pedalaman, semangat meraih cita-cita saya itu tidak boleh kecil. Tapi saya tetap menyalakan
sumbu tadi itu, sumbu personal development tadi, bahwa saya harus tetap harus lakukan, tahu, lakukan, dan jadikan. Ini yang saya yakin bahwa kehidupan kita ini terus bergerak maju, membentuk kualitas-kualitas diri kita menjadi pribadi yang pembelajar, pribadi yang terus belajar. Oke, itu Bro Melki. Oke, baiklah. Terima kasih Kakak Leo untuk sharingnya mengenai seorang Leo yang berhasil keluar dari penjara dirinya, yang akhirnya mampu mengembangkan talenta-talenta pribadinya, sehingga kita bisa lihat sekarang, saya sebagai temannya bisa melihat hasilnya yang sangat luar biasa tentunya, sangat amazing. Saya sangat setuju dengan pemikiran Kakak Leo tadi, walaupun dia berasal dari daerah terpencil, yang kecil, tapi jangan sampai pikiran kita jadi terpencil atau kecil. Tepuk tangan buat Kakak Leo. Ya, kami juga berterima kasih untuk Bapak BL Padatu. Nah, ini nih penulis buku Katak Sang Astronot. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Semoga sehat selalu ya. Baiklah, kira-kira teman-teman boleh ada yang mau bertanya atau sharing tentang kehidupan keseharian kalian selama musim pandemi ini tentunya ya. Ini sudah mau masuk 1 tahun kayaknya. Mungkin kita bisa ucapkan selamat ulang tahun buat Corona. Nah, itu cuma ice breaking saja. Biar kita jangan tegang di siang ini. Biar kita rileks saja, pikiran kita rileks. Siapa tahu melalui webinar ini tentang sharing kehidupan Kakak Leo, melihat masa kita kalah sama Katak gitu loh. Kita harus lebih dong dari itu. Nah, itu mungkin ya, kalau dari saya sendiri. Ayo dong, mungkin teman-teman yang dari perbatasan atau yang dari ujung timur atau dari mana, jangan mau kalah dengan teman-teman yang berada di kota Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia. Saya yakin kalian pasti punya kemampuan, punya potensi itu. Diasah terus, kalian harus melakukan itu dengan kesadaran, mindful, karena kalau itu kalian sudah lakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi suatu habit, kebiasaan. Akhirnya memberikan dampak positif buat kalian tentunya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau mau menceritakan pengalaman-pengalamannya tentang yang berhubungan dengan pengembangan pribadi, atau mungkin kita bisa ganti sejenak ya, mungkin pengembangan pribadi lewat masak atau sepak bola, pengembangan pribadi melalui menyanyi atau dance, atau mungkin teman-teman ada yang mau mengembangkan pribadinya menjadi seorang YouTuber. Kenapa tidak kan? Ayo. Atau mungkin Bapak BL Padatu mungkin bisa berbagi dengan kami, memberikan inspirasi atau motivasi buat kami anak-anak muda di sini, khususnya dalam menghadapi musim pandemi ini ya. Iya, halo. Nah, sepertinya ada gangguan ini, Bro Melki. Halo, halo. Halo, halo. Oh iya. Teman-teman bisa melihat dan mendengar suara saya? Oke. So, guys, kalian sudah persiapkan pertanyaan? Nggak usah malu, jangan minder dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian akan ajukan. Nggak apa-apa, ini kita saling belajar di sini ya. Kita sama-sama saling
membentuk karakter melalui webinar ini, mengembangkan pribadi. Mungkin ada pertanyaan dari, ya ini kayaknya 18, 10, 19 jadian. Wah, ini tanggal-tanggal jadiannya ya. Wah, keren. Sip. Oh, ini dari Bapak BL Padatu. Terima kasih Bapak untuk keikutsertaannya. Ayo, dipersilakan siapa lagi? Ayo, jangan ragu, jangan malu. Oke, terima kasih untuk yang baru jadian tanggal 18 itu. Anda ganteng juga. Atau Anda cantik juga. Saya kan nggak tahu kalau itu mungkin laki-laki atau perempuan. Baiklah, ayo. Kita lanjutkan. Mungkin kalau teman-teman mau sambil minum, makan, silakan. Santai saja ya. Jadi ya, pengembangan pribadi ini sangat penting ya, teman-teman, untuk kita menghadapi situasi sulit. Kata beberapa orang sih bilang kata sulit, tapi kalau kita punya keyakinan, nilai spiritual yang ada dalam identitas kita, apalagi kita manusia yang beragama tentunya. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Nilai-nilai agama itu, nilai-nilai spiritual yang akan mengembangkan pribadi kita menjadi seorang yang wow, bisa menjadi luar biasa. Saya bisa ambil contoh ya, mungkin sambil menunggu teman-teman mengumpulkan pertanyaan atau sharingnya, saya sangat terinspirasi juga dengan cerita dari seorang, siapa yang tahu ya teman-teman tentang Michael Jordan. Itu bintang NBA ya tahun 90-an. Dia berasal dari keluarga yang Afro-Amerika. Kita tahu ya kehidupan Amerika, bangsa Amerika waktu dulu sebelum adanya Martin Luther King Jr. yang menentang tentang ras, bahwa orang kulit hitam itu tidak boleh jadi ya mungkin bisa jadi public figure. Tapi melalui cerita Michael Jordan yang saya baca, yang saya nonton, itu sangat menginspirasi saya juga, bahwa yang namanya pengembangan pribadi ini tidak dibatasi oleh ras, tidak dibatasi oleh kamu dari golongan apa, dari agama apa. Oh iya, ini dari Bapak BL Padatu, sharingnya mengenai apa ya? Ya, dari Pak BL Padatu, terima kasih atas statement-nya. Dia mengatakan, Bapak Dr. BL Padatu mengatakan di sini bahwa menulis hingga terjadi sesuatu. Menulis itu bukan menulis yang sudah diketahui, tapi sesuatu yang belum diketahui. Nah, ini benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Dr. BL Padatu tadi, bahwa kita harus mencari sesuatu hal yang baru, yang unik. Apa yang unik dan itu bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama, yaitu adalah kita, misalnya ketika saya menulis, maka saya cari ide barunya apa. Tentang COVID, banyak sekali. Contohnya, bagaimana di Valentine ini, ya kita kan persiapkan diri untuk Valentine. Apa yang unik dengan keadaan kita sekarang, jauhan misalnya dengan orang-orang yang kita kasihi, cintai misalnya kan ya. Apa yang unik? Ya unik karena setiap tahun berbeda. Orang akan memberi hadiah ke pasangannya. Tetapi dengan keadaan sekarang hanya pertemuan online saja gitu ya. Tapi apa yang dapat kita pelajari dan petik dari itu? Nah, ini juga bisa kita angkat jadi salah satu tulisan atau gagasan-gagasan baru yang original ya dari kita.
Nah, itu tadi saya sepakat sekali apa yang dikatakan oleh Pak Dr. BL Padatu tadi, bahwa menulis sesuatu yang belum ditulis orang. Ya, itu menulis kreatif seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat sharingnya Bapak BL Padatu, sangat menginspirasi sekali ya, dan memberikan semangat buat kami semua di sini untuk memulai. Seperti yang tadi Kakak Leo mengatakan, jangan menunda-nunda, the power of now itu tadi. Oke, buat mungkin teman-teman yang memerlukan sertifikat, bisa menghubungi admin kami dan juga dapat mentransfer ke BNI dengan nomor rekening 0916138372 atas nama PT Tetra Hill Professional Management. Jangan lupa ya ditulis dengan nama lengkapnya. Dan kalau teman-teman mau hiburan yang memotivasi, PT Tetra Hill menyediakan juga wadah untuk kalian bisa menikmati melalui TV Tetra Hill Channel. Kalian buka aja di YouTube. Di situ kalian bisa melihat kata-kata motivasi dari Kakak Leo dan juga tentunya dan teman-teman kami yang lainnya. Ya, bagaimana? Mungkin ada beberapa teman mungkin yang mau menanyakan, atau mungkin bagaimana sih cara memulainya, atau bagaimana cara mengatasi kemalasan. Nah, itu mungkin itu yang penting itu, karena memulai itu memang agak susah ya, agak berat kayaknya. Jangankan menulis, untuk relationship saja itu susah, berat. Ayo dong teman-teman, yang semangat, siang-siang begini enaknya itu, ya jangan pikir yang berat-berat, ringan-ringan aja. Di sini tempatnya kita saling berbagi untuk mengembangkan pribadi kita ya. Mungkin lewat apa saja, mungkin Kakak Leo tadi melalui tulisan, atau ada teman-teman yang bisa menuangkan lewat kreativitas kayak merangkai bunga kering. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang pengembangan pribadi juga itu mungkin nilai-nilai utamanya sebenarnya yaitu ya, kalau kita dibentuk dari keluarga yang memiliki pola asuh yang kuat, dalam arti di sini pola asuh tentang moral dan etika, nilai spiritual. Saya yakin pasti teman-teman ketika keluar dari lingkungan keluarga itu pasti akan menjadi pribadi yang kuat juga, punya mental kuat karena sudah dididik dari kecil. Mungkin itu yang saya bisa tarik kesimpulan sedikit tentang kehidupan Kakak Leo. Walaupun dia tinggal di daerah perbatasan, karena mungkin salah satu juga yang bisa membuat dia berkembang karena pola asuh dari orang tuanya, dari keluarganya tentunya. Ada juga sih dari beberapa pengalaman teman-teman yang saya temui, yang mereka ceritakan kepada saya, dari broken home atau yang single parents. Nah, buat kalian mungkin yang berasal dari keluarga itu, jangan kecil hati, jangan bersedih, karena kalian sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang harus kalian lakukan. Jadikan pelajaran-pelajaran yang menyakitkan itu sebagai batu loncatan, sebagai lompatan katak. Kita belajar dari katak,
kita jangan mau kalah sama Katak sang astronot. Kalau bisa mungkin Melki sang Mars. Mungkin bisa saja. Atau Kakak Leo the Sun. Ayo. Oh iya, sekedar mengingatkan buat teman-teman, sesi tentang pengembangan pribadi dan creative writing ini akan berlanjut ya, karena ada kelasnya dalam beberapa minggu lagi yang akan kami buka. Di situ mungkin saya berharap sih teman-teman bisa mengeluarkan segala unek-uneknya, karena pengembangan pribadi ini ya, sekali lagi saya tekankan ini sangat penting buat kita semua dalam menghadapi hal-hal yang saat ini terjadi. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami bad mood, baru putus dari pacarnya, nah itu bisa saja. Untuk pembicaraan yang selanjutnya mungkin kita berbicara lebih luas lagi. Bagaimana membentuk seseorang memiliki mental yang kuat. Dan saya sangat berharap partisipasi teman-teman ya di sini, karena ya ini merupakan hal yang sangat berguna tentunya. Dan saat ini kita bisa bertemu lewat dunia digital ini, walaupun situasi pandemi tidak menyurutkan semangat kami di sini untuk berbagi sama teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu saya kasih pertanyaan lagi buat Kakak Leo ya. Kakak Leo ini bosan mendengar pertanyaan dari saya juga ini. Tapi saya harap Kakak Leo nggak begitulah. Baiklah Kakak Leo, mungkin untuk memancing lagi nih, biar teman-teman bisa panas. Mungkin Kakak Leo bisa bercerita tentang hal pertama kali yang membuat Kakak Leo itu bisa keluar dari zona nyaman itu, selain inspirasi dari tulisan Bapak BL pada tadi itu, kira-kira apa? Mungkin Kakak Leo bisa memberikan motivasi buat kita di siang hari ini. Ya, terima kasih, Bro Melki. Iya, kalau kita berbicara tadi, apa yang menjadi pertanyaan dari Bro Melki adalah apa selain itu, apa yang membuat saya untuk bersemangat, memiliki daya, untuk memiliki motivasi untuk mengembangkan diri saya. Karena tadi saya katakan bahwa pengembangan pribadi itu adalah pengembangan yang terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu tidak hanya besok udah jadi, atau lusa udah jadi. Tetapi yang saya yakini bahwa proses pengembangan diri itu atau pribadi itu setiap hari dilakukan. Baik cara kita bergaul, baik cara kita menuangkan gagasan kita, menyampaikan gagasan kita pada orang-orang di sekeliling kita, meyakinkan ide kita, menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan dalam diri kita. Nah, itu harus ditanam betul dalam diri kita. Karena seorang pembelajar itu tidak belajar dari masa lalunya, tetapi seorang pembelajar itu adalah orang yang percaya, optimis pada apa yang akan terjadi esok, apa yang akan terjadi esok hari, dan meyakini bahwa saya harus lebih baik dari hari kemarin. Maka saya harus lebih baik lagi mempersiapkan diri saya untuk menyambut hari esok, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana saja sebenarnya yang saya lakukan dalam proses pengembangan pribadi saya, tetapi itu membuat saya bertumbuh, ya. Pertumbuhan itu kan mengikuti kemajuan, ya. Persepsi itu mengikuti cara kita menilai sesuatu, ya. Kesempatan itu mengikuti persepsi. Jadi kita gunakan kesempatan yang ada dengan persepsi seperti apa. Apakah kita melihat sesuatu itu sebagai peluang untuk kita untuk berkarya, untuk mengembangkan pribadi kita, atau malah kita menggunakan itu untuk ya tiduran saja,
tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk mengupgrade diri kita. Nah, jadi saya rasa bahwa pengembangan pribadi itu dimulai ketika saya punya tujuan. Kalau kita udah punya tujuan, kita bertumbuh di sana, kita berkembang, kita mengembangkan potensi kita sebaik mungkin, sebaik mungkin. Lalu apa? Ya kita akan mencapai hasilnya. Baru kemudian kita menyampaikan kepada orang lain, berbagi kepada orang lain tentang apa yang kita miliki, tentang apa yang sudah ada, yang sudah kita pelajari. Jadi pengalaman itu kan tidak hanya diambil dalam sehari, tetapi dibentuk dari cara kita bertindak, cara kita melakukan sesuatu, maka mendatangkan pengalaman bagi diri kita. Begitu juga saya, bahwa pengalaman itu membentuk saya. Jadi ketika saya terlibat dalam proses creative writing atau menulis kreatif, maka saya merasa bahwa ada hal yang hebat yang bisa saya kembangkan di sana. Bahwa saya bisa menyampaikan gagasan saya bisa menyampaikan pokok pikiran saya lewat tulisan, lewat uh, kecakapan menulis. Lalu apa? Lalu itu terbangun dengan sendirinya dalam diri saya bahwa saya mampu melakukan itu. Jadi pengembangan pribadi selalu ada kaitannya tadi katakan ada 3 tahap kreativitas tadi. Ya kita terbentuk di lingkungan mana? Kreatifkah? Atau kita malah menjauh dari lingkungan kreatif itu? Atau kita ternyata terbentuk di lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung kreativitas kita. Ya perlu kita jadi pertanyaan dalam diri kita untuk meyakinkan diri kita bahwa kita itu bisa. Sekalipun kita memiliki keterbatasan, ya tidak ada manusia yang sempurna ya. Tetapi selama kita belajar, selama kita mau mencari sesuatu hal yang baru, maka itu akan menjadi bagian-bagian pembelajar dalam kehidupan kita. Akan menjadi pengalaman-pengalaman yang membentuk diri kita. Ya, ibaratnya tangan ini, 5 jari kita, apa ini menyatu, dia bisa memegang sesuatu, memperoleh sesuatu. Begitu juga pengalaman-pengalaman yang kita peroleh ini akan membuat kita terlatih untuk mengembangkan kemampuan yang dalam diri kita. Nah, jadi itu yang saya jawab dari pertanyaan dari Bro Melki tadi. Ya, itu Bro. Oke, terima kasih Kakak Leo. Sekali lagi terima kasih untuk sharingnya yang memberikan energi positif buat kita semua di sini. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang ingin memiliki sertifikat melalui webinar ini, bisa dikirimkan kalau sudah bayar gitu ya, nanti pembayarannya bisa dikirimkan melalui nomor rekening 0809, oh salah maaf, 09 16 13 72 03 ya, maaf 09 16 13 8 372 ya, saya ulangi lagi ya, 09 16 138372 atas nama PT Tetra Hill Professional Management, dan bukti pembayarannya dapat dikirimkan ke nomor WhatsApp 0896 1610 4622 dan ditunggu sampai pukul 00. Oke, jangan lupa. Ya, terima kasih buat Bapak BL Padatu sebelumnya. Kami segenap jajaran PT Tetra Hill Professional Management mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak yang ternyata sudah pamit duluan karena ada beberapa hal mungkin yang beliau harus lakukan. Dan terima kasih untuk kehadirannya dan untuk sharingnya, walaupun cuma singkat tapi sangat bermakna buat kami di sini dan untuk teman-teman khususnya ya. Ya, kalau mungkin nggak ada pertanyaan,
Nggak ada? Oke, baiklah kalau begitu. Webinar ini saya akan tutup. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mengambil bagiannya melalui webinar ini. Kiranya apa yang sudah kami berikan buat kalian semua sangat berguna, dan kami mengharapkan itu bisa menjadi motivasi buat teman-teman dalam menghadapi masa-masa yang katanya masa-masa sulit. Tapi semoga kita harus menghilangkan kata-kata sulit itu ya. Kita harus mengganti pikiran-pikiran kita yang menjadi negatif ke positif. Tetap semangat buat teman-teman, dan tetap sehat, dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Ingat, jangan lupa, sebagai anak muda, kita harus menjadi contoh yang benar. Oke? Dan itu salah satu pengembangan pribadi juga untuk menerapkan protokol kesehatan itu. Dan sampai jumpa untuk webinar selanjutnya ya. Saya mewakili PT Tetrahil mengucapkan selamat siang dan terima kasih buat kalian semua. Kalian